Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati takmir masjid, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya nanti ceramah pakai bahasa Indonesia saja ya. Tahun sekian itu, dulu kita ceramah itu pakai bahasa Jawa di Siwalan. Tapi saya kalau memberi ceramah bahasa Jawa di Siwalan itu ternyata ada satu dua orang yang WA itu. Saya ini pegawai di BRI Pak, saya dari Papua. Saya tidak ngerti Bapak ngomong apa itu. Walaupun satu orang, tapi rasanya kok gelo, rasanya gelo. Maka saya ceramah bahasa Indonesia saja, pulau gelekno bahasa sing gampang-gampang. Tidak pakai bahasa perspektif, sosialisasi, pokoknya sing sisian itu buat, sing enteng-enteng kok. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan ceramah, mari kita baca Al-Fatihah untuk yang mewakafkan tanah ini untuk masjid ini. Ya. Kita doakan, mudah-mudahan yang wakaf dan keluarganya itu hidupnya paling nikmat di surga nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, coba tirukan kata-kata saya ya. Hidup pasti berakhir. Male? Tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Nah, sekali lagi, hidup pasti berakhir. Pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Nah, jadi hidup ini pasti berakhir Pak. Ya. Walaupun sampean sugih tetap mati. Ya. Yang banyolan ya, apalagi yang mecu, ya toh? Yang periang ya mati, subhanallah. Yang kaya ya, yang pinter berdoa bisa menyembuhkan orang juga. Dokter yang menangani orang yang sakit buat apa saja itu ternyata ya mati juga. Tidak apa-apa, mati itu sudah kepastian, tapi jangan sampai tidak ada sumber pahala yang mengalir. Lah kalau orang wakaf begini, subuh ini coba di alam kuburnya seperti apa senangnya. Wong yang diserahkan ini dipergunakan untuk sujud kepada Allah. Satu orang sujud saja itu aras itu sudah bergoncang. Nah sekarang ditempati sujud. Nah, orang sujud itu dimuliakan Allah. Walaupun pezina. Apa? Walaupun pezina. Itu kalau sujud orang itu mulia. Walaupun perampok orang itu mulia waktu sujud. Jadi sujud ini kekayaan kita yang mahal. Bapak Ibu bisa sujud itu sudah kekayaan yang sangat mahal. Kita berdoa mudah-mudahan yang wakaf masjid ini ya diterima Allah wakafnya, diampuni dosanya. Saya doakan juga dengan Fatihah ini yang mendengarkan ceramah ini juga punya keinginan untuk wakaf. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta waladdallin. Amin. Kadang-kadang ada orang yang salah ya Bu ya, Bapak Ibu. Loh, gendeng itu tanah larang-larang kok. Ya. Gendeng wong tuane. Tanah mahal-mahal kok. Loh kok gimana kok? Tanah mahal-mahal kok? Ya justru tanah yang mahal itu diwakafkan supaya besok itu surganya luas toh. Ojo ngene. Tanah timbang gak kanggo, kok gak kena dienggo apa-apa, wakafno ae itu. Satu, jadi kita baca Fatihah tadi untuk yang wakaf, yang kedua yang merintis pembangunan masjid ini, yang pernah menyumbang masjid ini. Mudah-mudahan itu juga termasuk amal jariah. Itu termasuk sumber pahala yang terus mengalir. Semakin besar yang diberikan, semakin deras, semakin besar alirannya, gitu. Nah, alhamdulillah, sampai nang masjid mesti bawa uang toh. Loh kok insya Allah. Saya tidak tanya yang akan datang, yang sudah. Insya Allah itu kan untuk yang akan datang. Nah, jangan seperti murid saya. Saya tanya, ini istrinya toh Mas? Insya Allah. Berarti kan belum istrinya. Lah ini putranya. Insya Allah. Insya Allah itu untuk yang akan datang. Mudah-mudahan sumbangan panjenengan untuk masjid ini juga diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan takmir masjid yang sekarang diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan fisik, kekuatan mental untuk memajukan Masjid Nurul Huda. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini ada konsumsinya, Tam. Hari ini ada konsumsinya, Tam. Ngombe lah konsumsi toh. Oh, sampai itu toh. Masa konsumsi itu mesti sego. Ada airnya toh. Bisa ambil sendiri toh. Nah, iya. Mudah-mudahan siapa saja yang pernah mengirim makanan apapun di masjid ini, mudah-mudahan diganti dengan makanan dan minuman surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ada pepatah begini, katak berenang dalam telaga. Kenapa? Apa? Si Walan punya telaga? Enggak ada tuh. Katak berenang dalam, kalau ingin berakhlak, sering-seringlah pengajian, mendengarkan pengajian di masjid. Nah, napa niku? Kata nek kepengin berakhlak, sering-seringlah ngaji di. Nah, ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah disiapkan oleh Pak Ustadz Jamali ini. Wow. Judulnya gini, jangan gelisah, Allah bersama kita. Jangan gelisah sebab Allah bersama kita. Ini sudah sering saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan. Tetapi seringkali kita ini tetap saja gelisah. Tetap saja susah. Tetap saja cemas. Betul? Subhanallah. Susah, banyak susah. Ini ada juga pepatah begini, sewa perahu untuk berlayar. Kenapa? Mudah-mudahan tahun baru semua hutang
Ini saya kalau nawari doa di mana-mana itu, mesti yang paling laris itu doa bayar hutang. Mudah-mudahan lah Pak, Bapak Ibu sekalian, duduk Bapak Ibu di sini doa bareng-bareng. Yang punya hutang mudah-mudahan diberikan jalan keluar dan diberi kemudahan untuk menyelesaikan. Terutama yang pinjaman online atau apa namanya? Pinjol. Dulu jenengan kalau hutang kan ke PKK, ke koperasi. Sekarang ini orang di sini pinjamnya bisa uang dari Cina, bisa dari Amerika. Tuh. Oh, enak niku, mboten ade macam-macam. Langsung tetet ngeten tak mawon. Mek ini ngeten tak mawon niki. Sudah ada pinjaman 2 juta, 3 juta, 10 juta. Enak nrimoe. Ngeden bayare. Berapa banyak kasus ini nggih kula dongakno panjenengan sing wis kadung sudah terlanjur ya mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar. Kalau tidak nanti bisa macam-macam. Kalau yang belum sudahlah jangan pinjam kemana-mana, pinjam ke takmir Masjid Nurul Huda saja. Nah, la tahzan innallaha ma'ana. Sudah kita baca Pak Bu Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan membahas tentang ayat 40 surah At-Taubah. Surah At-Taubah. At-Taubah. Bisa baca toh? Ya itu cirinya masjid Jamaah Masjid Nurul Huda ya, bisa membaca tulisan yang dari kanan. Gitu? Sampai dari kanan bisa? Dari kiri? Cerdas. Subhanallah. Monggo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Illa tansuruhu, jika kamu semua tidak mau menolong Nabi Muhammad. Jika orang-orang yang muslim itu Islamnya setengah-setengah tidak menolong Nabi Muhammad. Kapan itu? Idz akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusir Kanjeng Nabi Muhammad dari Makkah. Ketika diusir, kalau kamu itu diam saja, kata Allah, tidak apa-apa. Faqad nasarahullah, maka Allah lah yang akan menolongnya. Jadi kalau orang-orang itu memang tidak mau menolong Nabi Muhammad, kata Gusti Allah, tidak apa-apa. Saya nanti yang akan menolong. Ini sama dengan Allah memberitahu Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang di sekitarmu itu sudah tidak ada yang peduli dengan kamu, jangan susah.
Kedap nggih. Lha apa? Ya meni kok telepon ki lha. Telepon kula niki anu Bu. Boleh dilihat istri, boleh. Di sini ada tak suami yang teleponnya enggak boleh lihat istri? Enggak ada. Temenan tak? Nek adik suami atau istri teleponnya enggak boleh dibuka orang lain. Itu berarti ada apa-apa. Telepon sampean boleh dibuka suami? Iya, pokoknya ini teleponnya mati gak kena. Enggak ada pulsanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu maaf saja ya. Dulur nggak ada yang ngereken. Ini kan selama Bapak Ibu itu jadi orang baik, tenang saja. Allah itu bisa menolong. Tenang saja. Allah pasti menolong dengan caranya Allah sendiri. Saya tanya sekarang. Contoh ya, Allah menolong itu. Yang kadang-kadang tidak masuk akal. Saya tanya, anak umur 2 tahun bisa nggak nolong bapaknya dari musibah? Arek umur 2 tahun. Sakit tak? Ya apa caranya? Loh, enggak sentungo sih umur 2 tahun. Bisa enggak? Loh, ternyata bisa, Bu. Ternyata bisa. Jadi jembatan Lumajang itu kan jebol toh. Jebol. Lah ini ada kendaraan, satu keluarga membawa cucunya itu umur 2 tahun. Mencret. Cucunya itu mencret. Akhirnya karena mencret, ya istirahat dulu toh. Umpamanya ndak mencret, terus kemudian di jembatan ikut. Ayo sekarang, anak 2 tahun itu bisa digunakan alat Allah untuk menolong orang. Ndak masuk akal. Napa Bu sing hewan sing omahe ngeten-ngeten iki? Laba-laba. Bahasa Jawanya apa laba-laba? Apa? Kolo ponggo gitu. Apa Pak? Kolo ponggo gitu. Itu kan tidak masuk akal loh Pak. Kolo ponggo kok bisa menyelamatkan orang tuh? Tidak masuk akal. Kalau ponggo, saya susah gelekane nek ndi iki. Siwalan wis gak ono gelek gitu. Enggak ada. Do itu lo bisa menyelamatkan. Nabi Muhammad itu nyawanya diselamatkan. Ya lewat koloponggo. You know the meaning of koloponggo? Koloponggo. Lah kok bisa begitu ya? Jadi ketika Nabi masuk di dalam gua, masuk dalam gua malam. Nabi itu masuk di dalam gua Thur. Gua Thur itu malam Kamis. Malam Kamis. Malam Kamis itu berarti kalau dalam hitungan Islam ya sudah Kamis. Ya toh? Ya. Itu ketika masuk pagi harinya Allah sudah menyuruh laba-laba koloponggo. Kolomonggo. Oh, kolomonggo ta. Allah memanggil kolomonggo. Oh gak enak ini ya. Laba-laba, segera kamu membuat rumah di pintu gua itu supaya nanti kalau ada orang mengejar kamu ke gua, orang itu berkesimpulan tidak mungkin ada orang di sini sebab ada laba-laba. Berarti laba-laba yang ringkih seperti itu, yang seperti benang, nggak seperti benang juga toh, ternyata bisa dijadikan alat untuk menolong Rasulullah. Ini loh,
illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika orang tidak ada yang menolong kamu, tenang saja. Faqad nasarahullah. Allah pasti menolong. Jam berapa apa itu? Hari apa tadi masuknya gua? Kamis, ya, hari Kamis. Bertahan di situ malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, terus Minggu malam Seninnya berangkat ke Madinah. Kemis masuk gua. Senin itu toh keluar Madinah toh. Saya pikir-pikir berarti orang puasa Senin dan puasa Kamis itu sebenarnya juga mengingatkan tentang kekuasaan Gusti Allah. Itu. Orang puasa Senin dan Kamis itu berarti mengingatkan betapa beratnya Rasulullah untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Senin Kamis. Sama Senin puasa loh, kalau Senin. Ojo insya Allah. Oke. Nek kula takon Senin besok puasa apa ndak baru insya Allah. Oke. Gitu. Kadang boten apa-apa toh sunah kok. Ojo ndak boleh Pak, jangan bilang gini. Wong Islam kok gak poso Senin, gak poso Kamis. Itu tidak boleh ngomong begitu itu. Kok koyok-koyok wajib. Barang sunnah ya tetap sunnah, jangan dirubah-rubah hukumnya itu. Orang puasa Senin, Kamis itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Tapi kalau orang itu gara-gara puasa Senin dan Kamis, kemudian melihat orang ndak puasa Senin Kamis, hatinya begini, wong Islam kok gak poso Senin dan Kamis. Maka ngomong begini ini justru menimbulkan dosa. Poso sunnah itu hukumnya sunnah, poso Senin Kamis itu sunnah, tapi berpikiran jelek kepada orang itu haram. Paham tuh? Jadi yang puasa Senin Kamis lanjutkan. Tapi kalau sampai timbul perasaan aku dulu, Pak mari Pak makan, saya puasa. Subhanallah, Bapak ini Senin puasa, Kamis puasa. Ya demikianlah orang Islam itu. Wah. Kalau sudah begitu lebih baik tidak puasa. Sebab Senin Kamis itu sunnah, sombong itu haram. Tapi ini dijadikan alasan untuk tidak puasa. Kalau tidak puasa Senin Kamis, aku wedi, aku sombong. Sakjane gak wedi, cuma ini saya tadi itu melihat mempelajari puasa Senin Kamis itu ya. Oh, tidak saya bawa. Kata Rasulullah begini. Setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni dosanya setiap manusia. Apa? Senin dan Kamis. Puasa atau tidak puasa? Puasa atau tidak puasa? Besok hari apa? Bebas gitu. Diampuni semuanya. Puasa enggak puasa? Setiap Senin dan Kamis. Kamis diampuni. Kecuali illa rajulan bainahu wa baina illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang masih gondok-gondokan, punya gondok-gondokan dengan orang. Itu Allah mengatakan pada malaikat, anziru, tunggulah orang ini, jangan diampuni dulu sebelum orang itu hilang gondok-gondokannya, permusuhannya. Ada loh Pak orang itu sudah tidak nyopo itu 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Ada di sini? Ada?
Bapak-bapak ada? Ya. Itu kelas berat. Sing kelas ringan adalah yo nyopo cuma gregeten. Nah, itu kelas ringan. Ada yang masih gregeten dengan seseorang? Ada? Banyak? Bapak-bapak ada yang masih sakit hati dengan orang? Jujur saja. Ada? Suaranya kok gak ono belas. Sudah Bapak Ibu, ini tahun baru. Ya. Tahun baru itu kita mulai dengan hidup baru. Ya. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang punya sakit hati itu, ya, satu, wajahnya cepat tua, masih sama teleti kosmetik, cepat berkerut, saya studi, betul. Makanya sampai nih tuku kosmetik sing murah-murah wae gak apa-apa. Atine sing seneng, itu wajah itu bersinar. Sama niku tuku sing larang-larang kredit pisan. Lah itu tambah susah toh. Mikir angsurannya ya. Subhanallah. Orang sakit hati, subhanallah saya tanya ya. Orang sakit hati dengan orang yang menjadi sasaran sakit hati itu yang lebih menderita siapa? Ayo, sama jawab banget. Orang sakit, umpamanya gini ya, saya sakit hati dengan A. Yang lebih sakit itu Ali apa A? Ali apa A? Ya toh? Berarti yang cepat mati dhisik sapa? Loh, iya toh? Loh ini betul ini. Jadi kalau kita itu tidak memaafkan orang, itu sama dengan kita ini bunuh diri pelan-pelan. Kita itu kendat alon-alon. Bunuh diri pelan-pelan. Bismillah, Bapak Ibu sekalian ya. Ini pengajian pertama kali tahun ini saya ini. Ini memulai tahun 2022 itu pengajian yang malam pagi ini. Ini pertama kali. Hebat Nurul Huda ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Buah jambu, buah rambutan. Apa itu? Buah jambu, buah lama ndak ketemu langsung ya. Jadi bismillah kita maafkan semuanya ya. Kita maafkan semua. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru. Ketika Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Tsaniyasnaini. Tsani itu apa? Dua. Tsaniya itsnaini. Dua orang yang jadi satu. Dua orang seperti jadi satu. Seperti apa nggih Pak nggih? Jadi kalau saya ya seperti istri itu Pak ya, itu kan seperti dua orang jadi satu. Ya toh? Itu kan sudah ya menyatu. Ya malam ya siang menyatu. Terutama malam. Menyatu tuh. Lah itu digambarkan di sini dua orang jadi satu itu adalah Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dikelaskan, Pak, dikelaskan. Setelah Rasulullah itu siapa yang paling mulia? Itu disebut dalam buku yang paling mulia itu adalah Abu Bakar. Subhanallah. Yang paling mulia itu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar Ya Siddiq. Pujian sampean dulu tuh kan banyak salah. Ya Aba Bakar Ya Siddiq.
Mestinya ya Aba Bakar As-Siddiq, ya Umar Utsman. Nah benar itu yang asli. Itu nomor satu. Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang jadi satu. Karena orang itu hatinya dua orang jadi satu, maka dua orang ini besok akan ditempatkan dalam mimbar. Siapa saja. Kalau ibu senang dengan orang, ya senang dengan konco, yang itu lillahi ta'ala. Pokoknya bukan karena sering memberi, bukan karena pokoknya senang karena akhlaknya bagus. Besok ditempatkan di atas mimbar. Dua orang itu ditempatkan di mimbar, lalu Allah mengumumkan pengumuman dua orang itu senang bertemanan ikhlas, sekarang saya tempatkan di mimbar dengan sorot lampu yang luar biasa. Itu kalau Bapak Ibu bersahabat dengan orang, ya itu ditempatkan di tempat itu. Dan perjuangan itu membutuhkan seperti ini, Pak. Masjid mana saja itu tidak bisa dikelola satu orang, mesti di situ tuh harus ada satu dua orang yang memang siap all out untuk bersama-sama. Makanya Nabi pakai ini. Idhuma fil ghor, ketika keduanya fil ghor itu gua. Saya ulang tadi ya, mumpung ingat saya tadi, yang puasa Senin Kamis tadi itu, Senin Kamis diampuni oleh Gusti Allah kecuali orang yang sedang gondok, ya, gondok dihilangkan, ya. Puasa Senin Kamis juga katanya Rasulullah, kalau kamu puasa Senin, kamu itu, kenapa Nabi puasa Senin ditanya? Ya karena itu hari kelahiran saya. Hari kelahiran saya. Wa yauma bu'istu fihi au unzila alayya fihi. Puasa Senin itu puasa, kenapa Nabi puasa? Iya karena itu hari kelahiran saya. Hari di mana saya mendapatkan SK sebagai Nabi. Pengangkatan Nabi itu Senin. Au unzila alayya fihi, atau saya itu hari Senin itu saya menerima wahyu. Senin. Lah, Senin dan Kamis itu juga hari di mana manusia ini kelakuannya itu disetorkan ke Gusti Allah. Senin disetorkan, Kamis disetorkan. Ini berarti setoran apa namanya ini? Mingguan apa setoran? Kenapa? Loh kalau harian bukan setiap hari toh? Enggak. Nggih pokok mingguan toh? Nggih, dua kali dalam seminggu toh? Tapi besok itu ada namanya laporan tahunan. Bulan apa itu? Oh bukan Ramadan. Kenapa? Sya'ban. Jadi kelakuannya sampean nih loh. Kelakuannya sampean itu tiap Senin itu dikirim. Kamis kirim. Itu setiap minggu. Terus besok kalau sudah menjelang Ramadan, bulan Sya'ban, itu dikirim, yang sudah dikirim-kirim mingguan itu kemudian dikirim lagi dalam bendel tahunan. Terus jadi Kanjeng Nabi, karena Senin Kamis itu hari di mana laporan kelakuanku itu dikirim ke Gusti Allah, saya senang dikirim dalam keadaan saya berpuasa. Maka Sya'ban juga begitu. Kenapa Nabi kok puasa Sya'ban? Ya, karena Sya'ban itu adalah bulan di mana ada laporan tahunan dikirim ke Gusti Allah. Saya ingin dalam keadaan berpuasa. Saya doakan Bapak Ibu kuat nggih, puasa nggih. Senin Kamis. Saya doakan kuat puasa. Ya. Penting Pak ini. Sebab sekarang ini yang namanya penyakit dunia, termasuk penyakit dunia, termasuk kesulitan dunia sekarang ini namanya membendung obesitas. Obesitas niku napa? Niki penyakit dialami di negara berkembang, negara maju. Subhanallah, kalau
Di Amerika itu di orang kok badannya besar-besar. Kalau di Bangladesh itu perutnya yang besar. Iya betul Pak. Dan saya heran Bu, setiap laki-laki itu perutnya itu besar. Saya jadi imam di Bangladesh itu kira-kira 6 Ramadan. 6 Ramadan. Itu ketika tahun terakhir saya bilang, saya minta, kan tidak ada tempat rekreasi di Bangladesh. Saya minta diajak ke kampung-kampung sajalah sambil nunggu pesawat pulang. Diajak ke desa-desa itu. Satu ya, yang aneh bagi saya sebagai orang Indonesia, orang di sana itu hampir tiap rumah punya asuh, punya anjing, sekalipun muslim, sekalipun orang Islam. Di masjid begini kadang-kadang sandal saya itu dipakai tempat tidur anjing. Karena di sana itu memang senangannya anjing, dan itu bulu itu tidak najis. Nah, saya tanya kepada orang, terus pundi menawi ngajengi panjenengan masjid itu dinggoni turu asu. Wah, aku pateni. Mereka mboten. Tambah oleh konsumsi itu diberikan anjing. Makan di desa-desa itu juga gitu. Saya diajak makan di bawah pohon, itu juga anjing-anjing datang ikut, bukan ikut makan, bukan mosok prasmanan be asu. Mboten lah itu. Ya ikut nunggu di kanan kiri. Termasuk saya datang di tempatnya jamaah tabligh itu. Pusatnya jamaah tabligh di Bangladesh. Itu kira-kira 20 kali lebarnya stadion 10 November. Luas. Itu ya begitu. Orang-orang masak di situ tuh ya didampingi asuh. Nah, ini Bangladesh itu saya tanya, kenapa kok perutnya orang sini kok besar-besar? Iya, kalau makan itu selalu malam. Dan senengannya minumnya itu Sprite, itu bisa 1 botol besar. Habis. Yang kedua, kenapa kok harus besar? Iya, di sini itu kalau mertua punya menantu kok perutnya kecil, itu gak bangga, berarti melarat. Gitu. Tadi wong kene sing gede-gede niku nggih digawa nang Bangladesh itu langsung wah ngaten. Sing kuru-kuru sakno rek gak tahu oleh berkat wong iki. Maka ini penyakit dunia. Malaysia itu termasuk juga masalah besar obesitas. Banyak orang-orang. Lah dengan puasa Senin Kamis barangkali bisa lumayan menurunkan berat badan. Kula mboten kuat ya Pak. Yang bikin ndak kuat itu bukan ndak kuat, tapi kurang niat. Kalau Ramadan kok kuat, gitu? Nah, itu jawabannya sederhana loh Pak. Ramadan itu boleh mokel apa mboten? Ramadan boleh mokel apa enggak? Kalau enggak kuat itu loh, mboten mokel tanpa sebab. Boleh apa enggak? Enggak boleh toh? Sudah. Ini di otak. Di otak kita itu ngomong ini poso Ramadan enggak boleh mokel. Oke. Karena otaknya itu bicara begitu, ini ngomong kepada perut, ngomong kepada tangan, kepada kaki. Perut, kaki, tangan, ini puasa Ramadan, walaupun lapar jangan makan, sebab tidak boleh. Walaupun haus jangan minum, tidak boleh. Akhirnya kuat, karena otaknya ngomong begitu, paham tak? Iki di bahasa kedokteran kalau sampean gak ngerti. Istilah, aku dewe gak ngerti. Tapi kalau puasa sunat, boleh enggak mokel? Boleh? Walaupun tidak ada sebab? Boleh. Karena otak ini ngomong, boleh, maka otak ini ngomong ke perut, awakmu ini lapar, ya mangano. Gak popo, sebab poso sunat. Tangan, engko nek pancene krasa lapar,
jupu lemper nok meja iku. Gak apa-apa sebab maka jadinya tidak kuat. Jadi kuat dan tidak itu karena dipengaruhi oleh otak kita. Apa yang dikatakan Rasul di dalam gua itu? Ini ayo. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahibihi, temannya, ya sahiba Rasulillah fil ghor. Saya doakan Bapak Ibu semuanya ini ya, haji ya, umroh ya, alhamdulillah. Kalau sudah umroh sampai nanti kalau di Madinah diajari salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya sahiba Rasulillah fil ghor. Sampeyan delok itu loh. Sahibihi idh yaqulu li sahibihi niki lho, idh yaqulu li sahibihi, sahib itu teman. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahibihi, temannya, maka di situ ada salam, assalamu alaika ya sahiba Rasulillah fil ghor. Salam untukmu wahai Abu Bakar yang menemani Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kurang enak Pak kalau jamaah Nurul Huda itu gak ngono suaranya. Pecah-pecah koyok pintu kecepit. Sing enak aja kriat-kriat, saya semangat Pak ya. Ayo sama-sama yang enak ya. Ambil suara. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Sama-sama. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Itu artinya ya, marro'a wajhaka yas'ad. Wahai Nabi Muhammad, orang yang melihatmu itu menjadi happy, menjadi senang. Wajahnya siapa tadi? Wajahnya siapa? Rasulullah itu kita sebut dalam salawat tadi. Kalau orang melihat wajahmu, itu orang menjadi senang. Yang sakit menjadi sembuh. Yang sumpek menjadi senang. Kalau melihat wajahnya Rasulullah. Nah, kita juga harus begitu. Panjenengan ibu-ibu harus menjadi orang, kalau orang ketemu jenengan itu ya apa, ya senang gitu. Ya nyopoan, ya senyum. Terus sering salaman, mbek ono salaman kono, itu nyantol itu gitu Pak. Tuh ya. Itu namanya seperti Rasulullah. Wajahnya membuat orang senang. Jangan sampai sebaliknya, ya Bu ya. Jangan sampai sebaliknya. Aku nih nyawang wong iku. Aku gak flu iso dadi flu. Jangan Pak, jangan. Aku nih nyawang orang itu dok. Ya opo wis tambah sumpek kau. Lapo ketemu wong iku. Itu kebalikan dari itu.
maka kita berharap Bapak Ibu ini wajahnya yang menyenangkan. Lah itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar ini, tolong tirukan saya ini ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini loh Pak, yang sebentar. Oh ini loh Pak, yang nah inilah. Ini saya ini karena ini kata Bu, kalau pakai mulut tok itu banyak yang keliru. Saya setuju. Kula mantun nerangaken ini di radio, terus ketemu orang, kula wong nggih mirengaken. Napa? La Tarsan. Loh. Mboten Tarsan, Pak. Tahzan. Takjan. Bukan takjan, tahzan. Ya tidak apa-apa, dia nggak dibuat-buat kok. Iso sak mono ya mboten napa-napa. Tapi kelirune nemen la tarsan. Jangan engkau menjadi lucu. La tahzan. Ini ya. Lah ini loh Pak ya. Ah ini la tahzan. Ah ini la tahzan innallaha ma'ana. Ayo sampean waca. Ayo sekali lagi. Lagi. Ah ini yang penting judul ceramah saya ini. Jadi semuanya tadi belum ceramah, itu muqaddimah. Itu pengantar. Dereng ceramah nih, dereng. Itu pengantar. Ini isinya. Ya apa nek pengantare saiki terus isine tahun depan? La tahzan. Ayo coba sekali lagi. La tahzan. Ha nggih, jangan latah. Enggak boleh ngorok. La tahzan enggak boleh. La tahzan kan enggak boleh. Ha la tahzan. La tahzan. Jadi hak itu Al-Fatihah, Al-Fatihah, ha Al-Fatihah ya. Nah kalau Al-Mukarram itu ka. Al-Mukarram bukan Al-Muharram. Okay. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. La tahzan. Ayo, la tahzan. Jangan bersedih. Innallaha, sungguh Allah, ma'ana, bersama kami. La tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana, bersama kami. Ini juga ada filosofinya loh Pak, Bu. Kalau Musa itu menyebut Allah ma'i, bersama saya. Kalau Nabi Muhammad Allah ma'ana, bersama kami, menunjukkan kebersamaan. Jangan bersedih, Allah selalu menyertai kita. Gusti Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Gusti Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau jenengan saya tenang karena sebelah saya ada suami saya. Suami itu sementara, nanti suatu saat mati. Saya tenang karena di sini ada istri saya. Istri kita juga bisa mati. Ya toh? Saya alhamdulillah tenang karena saya didampingi anak-anak saya. Anak kita juga bisa mati lebih dulu daripada kita. Maka yang paling enak adalah Allah beserta kami. Cara Allah menolong, wah sudah. Ada seorang ibu, suami, istri, dua anak, tiga atau dua anak, dua. Itu boncengan Pak, suami, istri, boncengan sepeda motor, anak sing siji digeleng ngarep, sing nomor loro tengah. Sing tahu melarat yo iso ngerti ceritane.
Nek wis cilik lahir duwe mobil ya siji mana ceritanya. Bahkan ono sing anake papat mburi ditambahi rak-rakan. Kene ngarep semongko apa? Apa iku lho? Nongko itu. Kene petik jago. Petik kene beras gedondong. Bom. Dicegat polisi. Ndak boleh Pak, ini anaknya banyak gini. Jirene wonge. Mboten napa-napa, kula dono sampean mong nggih kula. Enggak boleh sepeda motor dinaiki arek cilik-cilik sampean kae. Jirene sing duwe, enggak apa-apa Pak tak dono tapi sampean mong nggih kula tak tinggal. Saya itu saya di sini ini saya di Siwalan itu ya jasanya Pak Haji Maaf, Pak Haji Supia, Pak Haji Jumadi yang mencarikan rumah itu beliau itu jadi jariah. Jadi bisa di sini itu ya karena sesepuh kita itu. Jadi saya dicarikan rumah di situ tuh Bu Haji Supia, Pak Maaf, Pak Haji Jumadi. Almarhum semuanya ya. Innallaha ma'ana. Allah berserta kita. Jadi tadi itu Pak ya, suami, istri, 2 anak ini nyungsep Pak. Yang bapaknya patah tulang, kemudian yang anaknya lecet-lecet, yang suaminya, yang istrinya itu pingsan. Ini musibah apa enggak? Ini perjalanan menuju pacet. Menuju pacet. Musibah apa enggak? Musibah apa enggak? Musibah enggak? Okay. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, nggih, tolong ulangi kata-kata saya. Semua musibah, ayo, diberikan Allah supaya selamat dari musibah yang lebih besar. Sampai tidak teman, apa nih gua? Ayo, semua musibah, ayo, diberikan Allah supaya selamat dari musibah yang lebih besar. Orang sekarang diberi musibah penyakit, enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni Allah, supaya enggak ada musibah yang lebih besar yaitu masuk neraka. Subhanallah, pokoknya musibah itu diberikan Allah supaya enggak ada musibah yang besar. Lah tadi kan musibah toh, suaminya patah tulang, anaknya lecet-lecet, istrinya pingsan, sudah. Apa yang dimaksud tidak ada musibah yang lebih besar? Orang ini menuju ke pemandian air hangat. Di mana itu? Pernah ke sana? Waktu kapan? Oh, waktu pacaran dulu. Loh, wis mari tadi. Syuruk ya, nggak apa-apa nanti kita. Kalau sudah syuruk ini tunggu 10 menit ya. Kalau udah ini tuluk. Ini tuluk apa syuruk? Ini terbitnya matahari atau tuluk toh? Ya, tuluk itu terbit. Lah sholat nanti tunggu 10 menit itu ada namanya sholat syuruk. Sholat syuruk. Lah orang jamaah seperti ini, jamaah lalu nunggu tidak kemana-mana, nunggu sampai terbitnya matahari, lalu ditunggu 10 menit, ini namanya sholat syuruk. Itu sholat duha, itu namanya sholat duha. Cuma pada awal waktu, itu namanya syuruk atau isyraq. Oke, itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh dengan pahala yang sama persis. Sama persis. Syaratnya sholat jamaah, nunggu tidak kemana-mana, kemudian sholat syuruk. Waktunya setelah tadi ditunggu 10 menit, lah sholat itu namanya sholat syuruk. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan pahala haji, umroh dengan pahala yang tidak ada selisihnya sama sekali. Persis. Nanti kita jangan langsung keluar ya, itu nanti ya. Itu
Tunggu 10 menit atau 15 menit, kemudian nanti itu kita sholat. Ya. Bagi yang batal ya wudu. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi orang ini ternyata menuju ke pemandian, orang ini tidak jadi bisa melanjutkan ke apa yang terjadi di pemandian air panas. Musibah toh, terpendam batu toh. Ini yang disebut musibah itu untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Dengan cara ini ibu bapak itu menjadi senang kalau apapun yang diberi musibah Allah diyakini pasti diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Enak dari berpikirnya itu. La tahzan innallaha ma'ana. Apa artinya tadi? Apa? Iya, jangan bersedih sebab Allah selalu ingin. Nanti kalau sudah di rumah, tolong nanti sampai tulis yang gede, ya, ditempel no oma, ya, ditempelkan di mana? Di rumah. Gunanya untuk apa? Bukan ini menolak setan boten. Supaya hafal, seringkali dibaca. Kalau kebetulan suami jenengan itu kok susah, ditarik tangannya, Mas, waca niku Mas. Waca niku Mas. Apa iku wacanane? Wacanane apa niku? Innallah. Artinya apa? Jarene bojone matur nuwun. Ya Allah, istri yang solihah ini, ya Allah. Ternyata sing nempel no sampean nyampe susah suatu saat. Bojo ngerek, Bu, wocon sing kon tempel no. Kamu baca yang kamu tempelkan. Apa bacaannya itu? Innallaha ma'ana. Wong kon dhewe sing nempel no lho. Iya saya sedih itu, ya gimana wong hutang saya itu dia tuh belum mengembalikan ke saya. Lah apa susah itu? Orang itu kalau bayar ya gak dadi sugih sampean, umpamane wong gak bayar ya gak dadi melarati sampean. Tapi ya banget di rumah wong sing iki. Toh, itu enak. Kalau orang itu tidak bayar, memang orang nakal, mokok, gak bayar hutang, tapi ziarah Wali Songo terus saya. Loh, ngene iki lho Pak. Ayo sekarang, ziarah Wali Songo itu sunnah apa wajib? Nyaur hutang? Ini iki wong waras apa gak? Loh, gak waras. Sampean lho sing ngomong lho ya. Loh, ini bener Pak. Ndak masuk akal. Dia punya hutang itu wajib dibayar. Bahkan Rasulullah ndak mau menyolati orang kalau hutangnya belum dibayar. Lah kok aneh deh, saya bukan ngelarang ziarah Wali Songo, jangan salah paham. Sing ziarah Wali Songo iku ojo berangkat dhisik sadurunge lah ngono. Kecuali angsuran. Boleh. Kalau angsuran kan berarti ada waktu-waktunya memang toh. Susah, bojone susah. Wacan Bu, la tahzan innallaha ma'ana. Bakanan bapak ibuke susah. Bapak ibuke susah, anake nggawa, Bu, Pak. Rene Pak. Lah apa nak? Ayo diwaca Bu, bareng-bareng. Ayo, diwaca ayo bareng-bareng. Ayo. Masya Allah. Dengan nasihat itu fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Ini fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad. Atau ketenangan kepada Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Dan Allah menurunkan malaikat yang banyak untuk menolongnya. Di terjemahan lah ini Pak ya. Ini terakhir beberapa pelajaran dari surah At-Taubah ayat 41. Setiap muslim harus ceria dan optimis. Orang Islam itu harus seneng dan optimis. Seneng
Kula nek ndelok ana wong niku sing ya Allah, saben ketemu cek seneng ya orang. Sepeda motor welek ya. Terus uline ku notos-notos ngono, Pak. Nggih. Lah kenal pote ku ya beluke sampe lho ngono ku lho nggo anake loro lho, Mbak. Bali, insyaallah. Nggih. Datang pun Bali. Isuk-isuk ngono ku, Pak. Saestu niku. Mbek anake ku nyekel pisang goreng nok plastik itu, Pak. Bali tempo. Cek riang wong iki. Riang. Ana sing mercucu ya. Sing diceritakne ku sing gak enak. Loh iya, Bu. Saya ini penceramah ya. Saya itu tipenya orang jemput saya itu macam-macam. Ada yang mulai dari rumah sampai ke tempat pengajian. Sing diceritakne sing gak enak. Loh, saya itu, Pak. Kula niki nggih bojo wis mboten saged dimong, ditok tuturi, ngoten. Utang kula nggih kathah. Anak mah cerita wae terus. Sampai teko nggon, mulai balik mana cerita, Pak. Loh, tapi saya juga pernah dijemput orang tuh mulai sini sampai Gresik itu cerita sing seneng-seneng. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini hanya sopir tapi ya anak saya itu sarjana semuanya. Alhamdulillah. Kalau sakit ya alhamdulillah wong kula niki karena ndak punya duit untuk ke dokter. Dipijeti bude niku langsung waras. Enak, Pak. Kula niku anak kula nggih kula wingi nggo omah kula dol, omah kula. Kula ngelek omah cilik-cilik mawon. Lha napa didol? Lah anak kula mlebu kedokteran. Ya kula dol. Mboten napa-napa didol wong. Kula lebih seneng duwe anak pinter timbang kula duwe tinggali omah tapi goblok. Wis. Lho ngedol omah lho critane seneng ngoten. Nggih kula dol. Mboten napa-napa kanggo biaya sekolah. Tadi cerita mulai sama niku termasuk tipe yang berapa? Tipe super 1 atau super 2? Sama niku. Temenan. Kalau itu 2 sama nggak gampang flu. Itu orang nggak gampang flu, nggak gampang masuk angin. Awet muda. Sing diceritakno sing diceritakno itu. Duka muga-muga sabar kula niki, cobaan nganter terus. Air mata belum kering, datang lagi musibah baru. Wah ceritanya ngono. Aduh musibah terus. Gue kula niki lho cekot ngoten. Wah cekot. Padahal ada orang yang di masjid itu lebih berat dari itu, enggak pernah ngeluh. Rokok itu ya sampai ceklan tembok. Saya itu nih. Iktidal kuwi sampai nek tahiyat niku kakinya sampai mriku lho, Pak. Sampai nang tonggo-tonggo niku. Loh, tapi ya terus pundi, Pak? Alhamdulillah saged nang masjid. Sing ngono tek. Sing siji mek cekot-cekot ngono. Wae sak RT kenal kabeh. La tahzan innallaha ma'ana. Iki satu, setiap muslim harus ceria dan optimis. Pertolongan Allah kadang hanya datang ketika benar-benar kepepet. Kadang Allah itu tidak menolong orang kalau betul-betul belum kepepet. Ada orang belum nikah karena kenapa belum nikah? Saya belum punya pekerjaan, Pak. Rezeki saya belum banyak. Loh, rabi ya nggak apa-apa. Nek sampean durung duwe bojo, njaluk nang Gusti Allah, ya Allah berikan aku rezeki. Allah akan bilang, kanggo apa? Kanggo apa? Ngongkon ijen ae lho. Lah kan malah tahlilan oleh mangan kon. Ya, sak benana kemanten mlebu ora iso mangan kon. Nggawa jas ae mlebu kon. Lah apa? Bareng mesti bojo, "Duh Gusti kula nyuwun rezeki." Nah, ya tak kei. Kanggo apa kon? Kanggo bojo kula. Tak kei kon duwe tanggungan karena belum kepepet nggih. Cuma ono enggak sing gelem dirabi lah niki. Yang berikutnya, sekelas Nabi pun punya rasa cemas dan gelisah. Jadi Nabi itu pernah gelisah. Anehnya itu gitu, Pak. Ketika dalam gua Sur, yang gelisah siapa?
Yang gelisah siapa? Yang susah siapa? Dalam gua tadi loh. Siapa? Abu Bakar. Yang memberi semangat, yang menasihati, la tahzan innallaha ma'ana, Rasulullah. Dalam perang Badar dibalik. Dalam perang Badar yang gelisah itu Nabi. Karena musuhnya itu lebih banyak. Berapa Ustaz Zubi musuhnya itu pasukannya? 3.000 ya? Musuhnya 1.000. Terus pasukannya Nabi 300 tuh. Itu Nabi, yang susah Nabi. 300 musuh 1.000. Dan mereka terlatih, senjatanya itu modern. Makanya Nabi titik. Itu susah. Yang menyemangati Abu Bakar. Subhanallah. Yang menyemangati Abu Bakar. Jadi Nabi itu juga sama. Jadi tidak ada Pak orang mengatakan, aku gak wedi sopo-sopo. Tidak. Wono sing, aku gak wedi sopo-sopo. Silakan di penjara. Kalau saya benar, ini baru nak penjara nangis. Lapo nangis? Anak saya Pak itu saya khilaf, mohon maaf. Lah kon biyen lambemu apa ngomong? Aja dek ngono. Nabi Musa saya takut menghadapi Firaun. Tapi takutnya itu sebentar terus ada jalan keluar. Puasa Senin Kamis pengingat perjuangan Nabi, pemimpin harus jadi motivator. Sama ini jadi pemimpin gitu terus anak buah susah. Ngene, kula niki susah, Pak. Ciri pemimpin nih, aku dhewe ya susah ya. Aku dhewe ya bingung. Jadi si anak buah, lah sampean pimpinannya bingung meneh awak-awakan. Lah kalau Nabi enggak, susah, Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Beres. Allah bersama kita, tenang. Menyemangat. Tapi nek Nabi, iya. Kon ya susah. Iya, aku yang susah berdua. Ini pemimpin harus jadi motivator. Dalam perjuangan dibutuhkan partner yang setia dan all out. Surat apa? Taubah. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau sampean pulang nanti ditanya ceramahnya tentang apa? Innallaha ma'ana. Isinya apa saja? Mboten ceramah liyane tentang apa maneh? Ditakoni ngoten sampean niku. Iya deloken dhewe rekamane. Kalau sampean nerang nolak sak jam pisan iki. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunilah kami, ampunilah ibu bapak kami. Ya Allah, jadikan kami semua anak yang bisa membukakan pintu surga untuk ibu bapak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang bisa juga membukakan pintu surga untuk kami. Ya Allah, ampuni dan rahmati yang merintis masjid ini, yang pernah menjadi pengurus masjid ini. Ampunilah dan rahmatilah seluruh orang yang pernah memberikan sumbangan untuk masjid ini. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, kami ini mengakui banyak dosa. Kami yakin pada tahun 2022 ini Engkau akan membersihkan kami dari dosa. Ya Allah, siapapun yang sakit sembuhkanlah. Lebih-lebih yang pernah mengurus masjid ini, sembuhkanlah. Seperti Engkau menyembuhkan orang dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Siapapun yang susah dengan salawat Nabi, dengan la tahzan innallaha ma'ana ini, Engkau menghilangkan kesusahannya. Ya Allah, siapapun yang belum punya jodoh, berikan jodoh. Yang rezekinya kurang, Engkau tambah. Yang akhlaknya belum sempurna, Engkau sempurnakan.
Allah ma'alif baina qulubina, ya Allah satukan hati di antara seluruh jamaah Masjid Nurul Huda ini. Wahdina subulas salam, bimbinglah kami menuju jalan keselamatan. Ya Allah, siapapun yang menyumbangkan sesuatu untuk acara ini, untuk masjid ini, gantilah dengan rizki yang banyak, gantilah dengan makanan dan minuman serta rumah di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.